Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul Mukarram seluruh jamaah salat subuh Masjid Raudatul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki akhir daripada Ramadan sungguh merupakan suatu kesedihan dan sebagian pula merupakan suatu kesenangan. Karena kita telah bertarung, berjuang sebanyak 1 bulan. Selama 1 bulan kita berjuang mengalahkan hawa nafsu kita. Kita berjuang mendidik lahir dan batin kita untuk senantiasa menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang harus kita perhatikan selepas pasca Ramadan ini akan meninggalkan kita, apakah amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan selama Ramadan ini membekas kepada kita ataupun tidak? Apakah pendidikan yang berlangsung dari Allah melalui Ramadan ini akan melekat ke kepribadian kita atau tidak? Setidaknya kita berpegang kepada 4 janji Allah yang ada di Al-Quran. Begitu banyak janji-janji Allah di dalam Al-Quran sebagai penunjang hambanya untuk menggapai ridhonya. Maka Al-Fakir menggarisbawahi setidaknya kita berpegang teguh kepada 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ketika Allah ingin menghukum atau mengazab seseorang atau sebagian daripada kaum, wa hum yastaghfirun, tapi ketika dia beristighfar kepada Allah, ketika ia meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak jadi untuk mengazabnya karena Allah sangat menunggu pertaubatan seorang hamba, permintaan ampun seorang hamba, dan istighfarnya seorang hamba kepada Allah. Hal demikianlah yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah senangi dari segala macam aspek daripada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh hambanya. Bahkan dalam suatu kitab itu dijelaskan bahwa tak kala seorang hamba melakukan dosa kepada Allah, Allah berkata kepada malaikat atid yang mencatat daripada amal perbuatan buruk kita itu, "Wahai malaikat atid, jangan kau siksa dulu hamba tersebut sebelum aku mendengar istighfar, meminta ampun, bertaubatnya dia kepadaku." Yang ditafsirkan oleh ulama itu kurang lebih waktunya selama 6 jam. Setelah 6 jam ia tidak meminta ampun kepadaku, maka silahkan catat perbuatan buruknya tersebut dengan 1 catatan perbuatan buruknya. Tapi beda halnya ketika Allah berkata kepada malaikat rakib yang mencatat amal baik seseorang hamba, "Wahai malaikat rakib, ketika hambaku punya niat yang bagus, punya niat ibadah, maka langsung catat amal tersebut karena hal itu sangat aku sukai."
Maka setelah Ramadan akan pergi meninggalkan kita ini, maka setidaknya ma'asyiral hadirin, kita didik mata kita ini untuk terbiasa melihat aib-aib diri kita sendiri, dan terbiasa untuk menutup daripada melihat aib-aib daripada orang lain. Maka kita latih pula hati kita ini untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada antar sama manusia, dan jangan sekalipun kita didik hati kita ini untuk suuzon kepada Allah maupun kepada makhluknya. Jika kita memiliki 99 alasan untuk suuzon kepada Allah, maka kita cari 100 alasan untuk kita berhusnuzon kepada Allah dan kepada antar sesama manusia, karena kita tidak mengetahui yang mana amal kita tersebut yang akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah, yang kelak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Dan tidak sampai situ pula, kalau kita masukkan daripada kontemporernya, maka didik pula lisan kita ini untuk tidak tajam kepada orang lain. Dan didik pula ketikan-ketikan kita itu, baik di sosial media itu, Facebooknya kah, Instagramnya kah, WhatsApp-nya kah, untuk tidak sedikit pun menghukum daripada orang lain sebelum kita bertabayun kepada orang tersebut. Karena Nabi SAW itu sangat mengedepankan tabayun, sangat menjaga hati antar sesama manusia. Bahkan Nabi SAW saja itu menjaga dirinya, sifatnya, akhlaknya, lisannya, seluruh perangainya kepada orang yang dinotabinkan sebagai non-muslim. Beliau sedikit pun tidak pernah menyinggung hati dan membuat tersinggung daripada kaum non-muslim. Inilah yang harus kita dawamkan setelah pasca Ramadan ini akan berlalu meninggalkan kita. Jangan sampai di lisan kita setelah Ramadan luput dari istighfarnya kepada Allah. Maka Allah gunakan tasydid di dalam Al-Quran itu pada kalimat ampunan, bukan ghafara tapi ghaffar, yang bermakna adalah Allah menerima permintaan ampun seorang hamba lebih daripada 1 kali, hingga gargar waladi gargar, sampai nyawa tersebut, ruh kita tersebut berbolak-balik di tenggorokan kita. Allah masih menunggu daripada permintaan ampun seorang hamba, daripada taubatnya seorang hamba. Hal tersebut terbukti pula bahwa di dalam Al-Quran ada kalimat taubat. Allah menerima daripada taubatnya seorang hamba lebih daripada 1 kali. Insya Allah kita akan lanjutkan di zuhur dan asar daripada janji-janji Allah yang harus kita dawamkan setelah Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.